Jumpa lagi bersama dengan saya Philip Indir dalam program Roadshow dan Talkshow bersama berbeda Provinsi Papua Barat Daya dan teman-teman Melanesian Video Maker dalam kegiatan kita menyambut kegiatan inovasi dan kreasi foto dan video potensi spot komunitas wisata adat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan kemarin saya ada di Maibrat, juga di Sorong Selatan, dan sekarang saya ada di Kota Sorong. Setelah ketemu dengan pemilik tempat ini, Saudara Matena, saya juga ketemu juga di sini ada seorang anak muda yang menjadi tokoh inspirasi juga bagi generasi perempuan Papua yang ada di Kota Sorong. Di sini ada Kakak Ece. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Apa kabar? Sehat baik, ya? Sehat. Ya, Puji jadi Tuhan. Kakak Ece ini saya sudah kenal lama ya, orang lama juga, tapi baru ketemu lagi ya Kakak ya. Terakhir itu di kita kegiatan Noken ya. Iya, Festival Noken. Festival Noken sama-sama kalau tidak salah juga dengan pemilik tempat ini Kakak Matena ya. Iya. Kakak, ini yang sedang Kakak lakukan ini lagi buat apa? Biar pemirsa kita semua bisa tahu. Kalau kita lihat kan setahu ini ada noken-noken, tapi yang Kakak buat ini lagi buat apa? Ya, ini noken, jenis noken yang sedang ya, yang kecil. Untuk handphone, dompet, handphone. Iya. Untuk isi makan juga bisa ya, Kakak? Makan kalau yang besar boleh, yang begini mungkin pinang saja yang bisa masuk. Ini sudah hampir berapa persen sudah mau selesai nih Kakak? Kalau begini sudah 85%, tinggal dia punya di atas ditutup selesai, tambah tali. Seperti iya, seperti saya punya juga ini, tapi ini dari Raja Ampat. Harus ada taliin. Harus dipasang tali lagi ya Kakak. Kalau bahannya sendiri itu biasanya diambil di mana Kakak untuk buat satu buah noken seperti begini? Terus ada warna-warninya, prosesnya seperti apa? Bahan bakunya ada biasa diambil di Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong ya, dari sini berarti bahannya dari Kabupaten. Di Kabupaten Sorong, di daerah SP, itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, tidak berarti harus ke Kampung Klaili. Klaili, wow, keluarga dong di Klaili ya. Luar biasa. Di Sorong sini sejauh ini belum pernah bahan bakunya ambil dari kota ya, semua langsung dari kabupaten, karena kita lihat hutan di Sorong sini sudah habis juga ya. Kita di Sorong sudah tidak punya ruang untuk tanam-tanam lagi. Tapi ya luar biasa di tempatnya, di taman di sini, di Taman Pait nih, pohonnya masih ada. Kakak, saya boleh sambil pegang-pegang juga kah? Silahkan. Oke. Ini ada selain noken juga Kakak dengan kelompok di sini buatin ya, apa namanya nih? Manik-manik pesta ya. Ini untuk orang Maibrat bisa pakai. Oh, orang Maibrat, Tambrau, Sorong Selatan, sampai ke Bintuni dan Pegav, Manokwari. Jadi pemirsa di rumah ini juga selain Kakak Ece buat noken, juga ada kerajinan lain yang bersama dengan Kakak Matena dan kelompok sini ada buat ini semacam apa namanya Kakak? Manik-manik. Manik-manik, pasangnya di kepala ya? Iya. Juga ada kain, ada kalung ya, mirip tapi saya punya merah kuning, ini biru putih. Ada kain. Saya coba lihat yang besar ini. Bahannya sama atau tidak Kakak? Beda-beda. Karena ada daun gatal. Ternyata noken isi daun gatal, ada buku. Kakak, pinang ada nih, bisa minta tuh? Boleh. Silakan. Terus luar biasa. Yang ini buat apa Kakak? Itu dari pandan hutan ya, tapi ini di wilayah Raja Ampat. Ini mau di Raja Ampat. Kampung. Iya. Ini pandan yang ada di pinggiran pantai. Ini untuk tempat kapur. Karena saya request untuk tempat kapur. Kapurnya ada dalam? Belum ya, tapi nanti ini untuk isi kapur ya? Isi kapur. Jadi yang seperti gini Kakak Ece dan teman-teman Mama Noken, Mama Noken mereka ya, buat untuk isi kapur untuk bagi yang suka makan pinang. Tapi bahannya Kakak Ece sampaikan dari Raja Ampat. Ini dompet atau apa nih Kakak ya? Sejenis dompet sih, tapi lebih ke untuk tempat kartu. Oh,
buat kartu nama, kartu KTP ATM dan ATM kawan-kawan. dan kawan-kawan ya. Wah, luar biasa kreatif sekali. Buat Bapak Gubernur, Bapak Kepala Bapeda juga, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, ada kakak perempuan, Kakak Ece, anak Papua yang hebat dan kelompoknya kreatif sekali ya. Jadi bapak-bapak pakai kartu-kartu yang biasa isi di dompet. Nah, kita membantu ekonomi kreatif anak-anak Papua, Kakak Ece dan teman bisa dibuat lagi ya kakak ya. Bisa. Tenaga dalam kakak luar biasa. Ini top ya. Tapi Wah ini kalau pakai malam bagus, pelih dingin telinga nih dah. Jadi ternyata nih kakak ini yang biasa bikin-bikin noken baru orang pakai di acara-acara dengan teman-teman ya. iya. Luar biasa. Sudah pakai res lagi luar biasa. Ini juga buat di sini bawa dari Sorong bahannya kakak ya. Iya. Oke. Ada lagi. Wah ini. Oh ya kakak ini. Itu Kita dari kasih tunjuk ya buat modern pemirsa ya. ya. Ini ada Dari tas, benang. tapi dari benang sama namanya noken, tapi ini sudah kelihatannya lebih kreatif, lebih modern lagi di perpaduan antara benang dan bracelet ya. Tapi ya luar biasa, kita punya kakak Ece dan mama-mama don kosong, inspiratif sekali. Kalau kita lihat kenapa saya bilang inspiratif, ini kan bahan-bahan yang biasa kalau dipakai kalau tas putus dibuang ya kakak ya. Iya. Mama luar Ini saya biasa. pakai bahan bekas ini. Bahan kakak hormat, terbaik. Jadi luar biasa. Itu kenapa tadi saya bilang kakak Ece dan teman-teman luar biasa. Masih ada satu lagi sama ya kakak ya, talinya. Ini mungkin tali untuk itu kakak? Bukan, ini kayak di kepala ini. Oh iya, oh untuk ikat ke apa rambut kakak ya? Iya, rambut. Ada sisir bambu juga. Luar biasa. Tapi ini terbuat dari serat menas. Ini Nenek yang kita makan-makan ini. iya, jadi ini kan kalau ini kan kulit genemo, pohon genemo, tahu? Oh, Nah, kalau yang ini dari nanas. Serat nanas dia punya daun. ya luar biasa sekali kakak ya. Jadi tidak perlu pakai bando kalau pesannya, kalau saya lihat ini Iya. ya kita membantu ekonomi kreatif dari mama-mama di sini ya juga. Sebenarnya ada bahan-bahan yang bisa kita pakai tadi untuk bisa mengembangkan. Tapi juga sebenarnya kalau saya lihat dari yang kakak Ece lakukan sebenarnya ini untuk salah satunya menjaga identitas kita ya kakak ya. Iya, jangan sampai tinggal cerita. Jangan sampai tinggal cerita, jangan kakak. Harus kita tularkan ya. Ya, Virus positif buat virus positif regenerasinya untuk pertama anak generasi kita. milenial anak Papua sekarang, tapi juga buat keluarga Nusantara yang ada di Papua. Ya, Itu kan juga sebenarnya di mana kita tinggal di situ ya kita harus menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di situ kakak. Sejauh ini sendiri kakak sudah bersama mama-mama atau kelompok nih dengan program-program sudah melakukan kegiatan mengumpulkan berapa kelompok ataukah berapa orang dalam kelompok, terus namanya apa gitu. Di Sorong sini kakak punya kelompok komunitas noken biar kita sama-sama bisa dengar. iya. Kakak mungkin bisa sambil lihat ke kamera. Baik, mungkin saya sedikit menceritakan tentang Siap. noken ini. Saya adalah anak yang sangat mencintai noken. Luar biasa kakak. Dulu saya suka beli, saya tidak bisa buat. Saya tidak bisa buat. Saya beli itu biar sampai mau 2-3 juta saya beli. Wow. Tapi saya berpikir kembali kenapa saya beli terus saya tidak bisa bikin. Nah itu dia luar biasa. Sedangkan saya perempuan Papua. Ya. Saya punya nenek sudah meninggal. Saya punya nenek saya tidak pernah ajar saya. Saya berusaha untuk belajar sendiri secara otodidak. Setelah itu kami di Sorong kan sering lakukan festival noken. Ya. Tapi sejauh ini kan kegiatan itu hanya setelah kegiatan terus selesai. Habis ya kakak. Habis. Seremonial ya. Hanya seremonial setiap tahun dilakukan. Tapi untuk pembinaan atau implementasinya di lapangan untuk masyarakat, pengembangan atau edukasinya itu tidak ada. Ya, sayang sekali ya, ya. Jadi saya mulai melakukan pendekatan dengan mama-mama yang sudah biasa menganyam, merajut. Saya mulai dekat dengan mereka, tanya-tanya mereka punya keluhan, tanya mereka punya pokoknya seluk-beluk dari buat noken ini. Akhirnya mereka cerita, ada pokoknya kecewa, sedih, tapi saya bilang mari
kita jalan sama-sama. Kalau kita sendiri-sendiri nanti kita tidak kuat. Kita punya barang ini akan punah terus. Identitas kita nih ya Kak. Identitas akan punah dan tinggal cerita. Terus mama dong anak cucu nanti hanya mungkin kasih tunjuk foto. Kalau saya nenek saja yang bisa hanya menoken. Bisa sendiri ya. tidak. Iya Kak, itu luar biasa. Itu yang Kakak dengan mama ya. Iya. Mama. Kan kita pernah juga sama-sama di festival ya Kak. Benar sekali. Sejauh ini tadi saya sempat tanya ya Kak. Ya. Sejauh ini sudah berapa program atau kelompok yang Kakak sampaikan tadi ya dari kelas balik. Tapi mungkin saya tahu sekarang ini Kakak punya kelompok ada berapa mama-mama begitu ataukah berapa kelompok di kota sini selain Kakak dan Kakak Matena di sini di wilayah kota Sorong, karena ini kan wilayah kota, kita ada di kota. Selain di kota mungkin di Suprau kah, di Sawoka kah, atau di Kilo kah, di mana Kakak dengan komunitas penyebarannya sudah berapa kelompok dan berapa banyak? Iya, kalau untuk di kota Sorong sendiri selain di Taman Faid ada mama-mama di Kampung Noken. Kampung Noken itu kalau boleh tahu pemirsa, kita sama-sama dari Kakak Ece, Kampung Noken di Sorong ada ya? Ada. Di mana tempatnya Kak? Kampung Noken itu ada di Moyo, di kilometer 12,5 atau 13 ya? Ya, setengah-setengah ya. Iya. Dekat-dekat kelas GKI Klasaman situ ya Kak? Iya, di samping gereja GKI Klasaman. Di situ ada mama-mama dari Kei Kampuyung. Kampuyung. Itu mama-mama asli Moi. Mereka di situ ada satu sanggar Kampung Noken itu sendiri. Di dalam sanggar itu ada kurang lebih sekitar 80 lebih anggota. Wow. Itu terdiri dari mama-mama yang ada di sekitar Klasaman. Iya. Selain di situ, setelah di situ di mana lagi ada Kak? Kalau terus ada mama-mama juga yang di belakang Hotel Swiss Bell. Hotel Swiss Bell. Iya, di Jalan Baru. Jalan Baru ya. Iya. Kalau mama-mama di situ mereka lebih ke yang modern dengan yang menggunakan ini kayu genemon iya, karena ada perpaduan dari beberapa anggota di situ. Mereka punya kelompok di situ juga. Terus ada di Kampung Salak juga. Kampung Salak ya? Iya. Di Kampung Salak juga ada beberapa ibu-ibu muda yang saya ajarkan mereka untuk bagaimana kembangkan mereka punya potensi. Nah, mereka lakukan. Terus kalau di wilayah Kampung Baru sini itu lebih ke menenun. Tenun kain ya tenun kain, iya. Bisa buka ya Kak? Iya, ini. Biar kita lihat bahannya ini ya. Jadi ini memang luar biasa ya kalau mama-mama kita sudah bisa buat seperti ini kan. Kita akan lihat hari ini kan bahan baku seperti ini biasa kan dari luar Papua ya. Tapi kalau sudah ada kelompok yang sudah bisa menenun seperti ini luar biasa sekali, dan kita berharap sebentar lagi kan mau HUT Provinsi Papua Barat Daya, kita HUT-nya ke 1 ya. Sebelum terlambat ya, mama-mama yang sudah bisa proteksi dan bisa merajut seperti ini sebenarnya kan kita harus kembangkan ya bersama dengan Kakak Ece. Kakak Ece, terima kasih. Sejauh ini tantangan apa bersama dengan mama-mama yang ada di Malibela tadi, di belakang Swiss Bell dan juga di Kampung Salak? Sejauh ini tadi kita tahu bersama bahwa Kakak bilang bahwa ada event saja baru biasa mama, tapi secara pengelolaan pasar dan komunikasi sejauh ini apa tantangan yang Kakak dan mama-mama tadi, saudara-saudara mama-mama muda ya, yang mereka hadapi? Apakah ada semacam perhatian dari pemerintah atau tidak, ataukah seperti apa mungkin yang mama dong rasakan selama menjalani proses merajut, menenun dan menganyam noken ini, biar kita sama-sama bisa tahu. Mereka memang ada kendala. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku ya tadi di Klaili tadi ya kan, jauh sekali ya. Bahan baku baik yang secara tradisional maupun yang modern. Kadang kalau sudah kehabisan bahan baku, terus mereka tidak punya modal, itu salah satu kendala juga. Terus mama-mama mungkin di lapangan ya kita ingin mengembangkan lebih lanjut, tapi kadang mereka belum paham dengan
bagian yang namanya untuk apa ya, memanage keuangan. Oh iya. Karena ketika barangnya laku, dia tidak Bisa mengelola, ya, mengelola dengan administrasinya. baik administrasinya. Ya, Akhirnya namanya mah bodoh. bocor begitu. Mungkin beli ini pakai beli ini Pakai dulu. beli ini nanti ganti, Iya, ternyata padahal tidak. ya. Iya, jadi itu satu kendala besar untuk kita mengembangkan apa kerajinan-kerajinan yang memang kearifan lokal dari kita sendiri seperti begitu. Baik, kita akan kembali lagi bersama dengan Kakak Ece, tapi kita akan bekerja sejenak setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah, kembali lagi bersama dengan saya, dengan juga ada Kakak Ece yang hari ini lagi sementara apa jahit atau apa menyulam ya Kakak? Anyam noken. Iya. Kita sudah dengar tadi aktivitas yang Kakak Ece dan kelompok bersama dengan pengelola Taman Fait. Di sini ada Matena dan juga teman-teman yang lain, kelompok-kelompok mereka yang ada juga di Kota Sorong sudah melakukan banyak proses. Di antaranya juga ada beberapa event yang sudah dilaksanakan. Mama-mama dan Kakak Ece juga sudah terlibat, tapi ya karena memang membutuhkan keseriusan dan mama-mama punya mobilitas kesibukan yang lain sehingga itu tidak bisa berjalan efektif. Di samping itu juga kelompok-kelompok ini tadi penyampaian dari Kakak Ece sampaikan bahwa mereka sedikit kesulitan karena terkait dengan sistem pengelolaan administrasi itu masih belum bisa ditata secara baik, sehingga ya kita berharap di sini ada pemerintah, kita bisa berkolaborasi. Ada mama-mama ini titiknya tadi sudah ada di kilo 12,5 atau di Moyo di Malibelas itu, di belakang Swiss Bell, di Kampung Salak dan juga di Taman Fait sini. Itu bisa sebenarnya kita bersinergi sehingga dalam rangka menjaga potensi spot adat komunal ini kita menjadi tuan di atas negeri kita sendiri dan kita tetap melestarikan budaya dan istiadat kita masing-masing berupa makanan khas, juga berupa pakaian, anyaman. Itu satu kesatuan yang sebenarnya harus kita jaga. Dan Kakak Ece terakhir, mungkin saya kasih kesempatan di depan kita ini Bapak Gubernur ada nonton, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota. Apa yang Kakak Ece dan ADT Matena dan kelompok ini harapkan sehingga kedepannya dari taman ini yang dikelola tapi juga proses anyam menyulam ini bisa berjalan dengan baik, bisa disampaikan kepada kita sekaligus juga pesan kepada kita generasi Papua milenial. Silakan Kakak. Baik, terima kasih. Saya tidak banyak menyampaikan, tapi saya hanya pesan ya, bahwa generasi milenial, terutama untuk generasi dulu nih, Siap. generasi milenial kalau bukan kita orang, siapa lagi yang nanti akan bergerak? Ini membuat saya ingat Bapak almarhum Bapak Bram langsung ya. Taman ini dikelola oleh satu orang, tapi sebenarnya itu milik kita semua. Kita semua bertanggung jawab. Betul. Karena ada di atas tanah Papua, di Papua Barat Daya yang kita cintai. Hutan di sekitar ini harus kita jaga. Betul. Iya. Harus kita jaga karena beberapa waktu lalu tuh terbakar. Saya sedih. Saya sedih karena dia terbakar selama 5 hari berturut-turut. Betul, saya sempat nonton viral juga ya. 5 hari berturut-turut. Kami ingin menghubungi siapapun OPD yang bersangkutan dengan pemadaman dan sebagainya tidak bisa. Nah itu sudah. Lokasinya di sebelah mana yang terbakar? Keliling dari ini semua terbakar. Tamannya aman ya, sayang sekali. Berusaha untuk mengamankan taman. Jadi itu sudah berlalu. Sekarang rumput sudah tumbuh. Tapi saya berharap bahwa kita bertanggung jawab untuk menjaga hutan di sekitar ini karena hanya gunung inilah yang tahan Kota Sorong ini dia punya. Betul. Air turun ke bawah tidak ada di gunung ini. Itu bisa banjir kan? Jadi mari kita menanamlah pohon-pohon yang dia berguna. Dia berguna untuk menyerap air, tapi juga untuk ketong masyarakat bisa pergunakan. Misalnya kayak ini. Menyiapkan bahan ya. Bahan baku.
Ya. Kalau tidak bisa tanam pohon owo itu dia tidak tumbuh sembarangan Oh, tempat. iya, betul, betul. Nah itu orang Moi punya ada satu pohon khusus. Siap. Tapi kalau genemon bisa. Tapi itu tadi kalau tanam jaga supaya yang terbakar. Iya, genemon kan bisa. Karena begini, kita tanam, kita jaga kulit pohon genemon, kita bisa ambil sebagian, daunnya kita bisa ambil untuk sayur, Sayur, makan. buahnya kita bisa bikin kerupuk. Itu Dari Genemo bisa. dari genemo. Wow, luar biasa. Jadi mungkin kita bisa tanam di sini, Baik. tapi dengan melibatkan semua masyarakat yang ada di sekitar sini agar mereka merasa bertanggung jawab dengan hutan ini. Siap. Terus untuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bapak PJ Gubernur dan OPD terkait mungkin bisa lebih jeli lagi melihat masyarakat yang ada di Kota Sorong, terutama OAP dengan kearifan lokal, di mana kami belum memiliki space khusus. Siap. Kami belum memiliki space khusus. Mungkin bisa menyediakan satu space khusus yang bisa merangkul semua masyarakat Papua yang ada di Kota Sorong, lebih khusus ya. Ya, ini karena di Kota Sorong Iya, ya, Kakak ya. lebih khusus, tapi space khusus itu kita akan menampilkan wajah Papua Barat secara keseluruhan dan juga wajah Papua seluruhnya. Umum dan khususnya tadi. Jadi khususnya Papua Barat Daya dan umumnya untuk Papua seutuhnya. Jadi biasa, kan? orang belum sampai ke Papua, dia bisa sudah juga. tahu di Sorong sini bahwa ini nih wajah Papua dari wilayah-wilayah adat masing-masing adat. Itu ada di sini. Luar biasa sekali idenya, Kakak ya. Gitu. Dan ini kita berterima kasih ya, Kak. Kita sambil tadi cerita noken-noken dapat juga informasi, dapat juga ilmu, dapat juga pesan. Pertama, kita jaga hutan, hutan jaga kita ya, Kakak ya. Kalau itu kita orang Papua pada umumnya pasti tetene dan cerita begitu tuh ya toh. Jaga dusun, jaga laut, jaga Jaga, berarti dia jaga alam tuh orang jaga lah ya. orang. Hormat Kakak. Tapi juga yang kedua tadi supaya pemerintah di 1 tahun Provinsi Papua Barat Daya ini ke depan jangan lama-lama ya, kita punya space ruang khusus untuk bisa memunculkan wajah Papua Barat Daya untuk mengumpulkan semua Potensi kearifan lokal ya. yang ada di Papua Barat Daya dan secara umum Papua, sehingga ya kedepannya kita secara mandiri nanti bisa berkembang dengan baik. Kakak Ece, terima kasih sudah cerita-cerita. Sama-sama. Ada waktu kita ketemu lagi ya, Kakak ya. Siap. Ini kan semua Desember Munoken juga tuh. Iya, Ketemu lagi iya, Kakak ya. siap. Tenaga dalam Kakak, salam hormat buat teman-teman semua. Siap. Kita jumpa lagi. Oke. Selalu sukses. Terima kasih. Terima kasih. Dan itulah tadi pemirsa di rumah bincang-bincang saya bersama dengan Kakak Ece Demetau yang selaku tokoh perempuan Papua yang bersama dengan kelompok Mama-Mama Noken, Mama-Mama Papua yang ada di Kota Sorong melakukan aktivitas mereka, salah satunya di Taman Pait di sini. Mari kita mengambil kesempatan yang baik ini juga, tetapi catatan buat generasi kita, generasi milenial Papua, tetap menjaga identitas dan warna dari OAP itu sendiri. Kitong kuat karena kitong satu, dan sampai jumpa dalam episode kita selanjutnya. Selamat sore.